Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Perkenalkan, nama kakak adalah Kavelia Dusintiawati yang akan mengajar kalian 2 kali pertemuan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu lalu kita udah membahas juga mengenai santun dan damai dalam berdakwah. Tetapi minggu lalu kita membahas mengenai khutbah dan tablik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai dakwah. Di sini akan memberi tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dakwah, dapat menjelaskan sasaran dan tujuan dakwah, menjelaskan syarat, metode, dan media dakwah, menjelaskan perbedaan dakwah dan khutbah. Lalu, apa itu dakwah? Dakwah yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu yang mempunyai arti memanggil, menyeru, dan mengajak. Sedangkan menurut istilah, pengertian dakwah Islamiyah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. Dan sasaran dan tujuan dakwah, yang pertama yaitu tauhid, beriman hanya kepada Allah, lalu ikhlas, menyembah hanya kepada Allah, tidak syirik, sama sekali tidak mempersekutukan Allah, ibadah dan akhlakul khatimah, yaitu mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, berakhlak mulia dengan tolak ukur akhlak Rasulullah. Syarat dakwah yang telah dilakukan oleh para rasul, yang pertama yaitu perbuatan dan ucapannya harus benar-benar menjadi contoh, uswatun hasanah, memahami objek dakwahnya sehingga tidak ada terjadi salah sasaran. Ada pada Quran surah Ibrahim ayat 4. Yang ketiga, mempunyai keberanian dalam menyampaikan dakwahnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, serta berani menghadapi resiko dari dakwahnya. Yang keempat, mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin timbul dari dakwahnya. Menyadari bahwa segala tugasnya hanyalah menyampaikan, mengenai hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Quran surah Al-An'am ayat 59. Apa saja nih metode dakwah yang harus dilakukan oleh juru dakwah atau yang mengacu kepada firman Allah? Quran surah An-Nahl ayat 125. Melalui ayat tersebut dijelaskan metode dakwah yang harus dilaksanakan, yaitu berdakwah harus dari Allah dan di jalan Allah. Yang kedua, dakwah harus dengan hikmah atau kebijaksanaan. Yang ketiga, mau'izah hasanah. Yang keempat adalah berdakwah melalui mujadalah. Apa saja nih media dakwahnya? Yang pertama yaitu media elektronik. Pasti kalian tahu kan media elektronik itu apa-apa saja. Bisa dari radio, televisi, dan internet. Lalu ada juga nih media cetak, yaitu ada buku-buku, surat kabar, majalah, spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas persamaan dan perbedaan khutbah dan dakwah. Persamaan khutbah dan dakwah yaitu sama-sama mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengajak manusia untuk menjalankan syariat Allah, syariat agama Islam. Sama-sama memberi kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Sedangkan di sini ada perbedaannya.
Khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sementara dakwah tidak terikat pada aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat lainnya yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan. Sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sementara dakwah untuk siapa saja. Media khutbah terbatas pada mimbar dan sound system, sementara dakwah dapat menggunakan media apa saja. Khotib yang berkhutbah dan berkaitan dengan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak. Tapi lebih baik atau bagusnya lagi jika juru dakwah berada dalam keadaan suci. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita lanjutkan nanti lagi saat pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.